Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bi kulli syai'in alima. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu saudara yang hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa tiada henti-henti bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan peringatan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, uswatun hasanah, suri tauladan, contoh yang terbaik bagi kita semua. Bapak Ibu seluruh yang hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ke materi yang terkait dengan materi kita. Silaturahim. Silaturahim ini ada dua kata digabung menjadi satu kalimat. Silat dan ar-rahim. Silat itu menyambung atau mengumpulkan, mengumpulkan. Contoh, saya tanya yang hadir ini, Bapak Ibu satu rumah kita semua ini? Satu rumah kita semua? Satu kampung kita semua? Nah, ini dibilang silat. Silat itu mengumpulkan yang berserakan. Kan kita ada di mana-mana. Nah, ada yang berkumpul secara apalagi namanya sekarang ini offline, ada juga online, ada juga dan lain-lain. Nah, ini. Jadi banyak cara untuk silat, mengumpulkan. Dua, menyambung. Mungkin saja di antara Bapak Ibu ada yang pernah berselisih paham, namanya manusia beda-beda pemahamannya, berselisih paham, terus baku bombe, baku musuh, tidak baku bicara. Kesempatan hari ini dimanfaatkan, menyambung. Ar-Rahim itu kasih sayang. Jadi silaturahim menyambung yang telah putus kasih sayangnya, mengumpulkan yang berserakan kasih sayangnya. Jadi sekarang ini kita sudah saling mengikat yang putus, mengumpulkan yang berserakan. Jadi rasa kayak saya hari ini kita kumpulkan lewat offline atau lewat online. Baik, Bapak Ibu seluruh yang hadir, yang perlu kita contoh akhlak Nabi, dan ini sangat bermanfaat untuk menjalin silaturahim supaya silaturahim kita kokoh. Yang pertama, sabar. Saya yakin Bapak Ibu seluruh yang hadir pasti pernah mengalami ujian dan cobaan. Betul tidak Pak Ibu? Betul nih? Pernah mengalami ujian dan cobaan. Kalau kita tidak sabar, yakin percaya kita akan gelisah, tidak akan sembuh. Kenapa? Kesabaran tidak ada. Contoh saya ambil sama saya Pak Ibu, sekarang saya masih alami. Ini kata dokter, waktu kecelakaan sore, malamnya ada di foto, bukan foto selfie, foto ronsen, ada hasilnya fraktur estabulum. Tidak tahu apa artinya itu. Yang tahu itu fraktur retak, begitu di? Patah. Jadi kalau patah hati, faktor hebat nih. Bapak Ibu seluruh yang hadir, ini begitu dilihat oleh dokter tulang, bilang ini ada retak di mangkoknya, itu tempatnya kepala tulang paha, ada retak. Tapi alhamdulillah 1 bulan saya terbaring. Ya, harus bersabar. Mau apa? Saya sudah hindari kecelakaan, tetapi tetap kena musibah. Berarti ini takdir, bukan nasib. Pak Ibu, takdir itu
tidak bisa dirubah, tapi bisa dihindari. Betul tidak? Saya tanya, takdir bisa dihindari? Takdir bisa dihindari? Tuhan memang takdir. Sudah menikah. Takdirnya kalau begitu. Insya Allah percepat kami kiamat ini. Seluruh yang hadir beda nasib. Nasib itu ya hasil perbuatan sendiri. Takdir bisa dihindari. Contoh, umpama saya dari Goa, Pak Haji Ashari mau ke Goa, ketemu di jalan, Ustaz hujan di Goa. Iya hujan. Itu hujan takdir atau nasib? Hujan takdir atau nasib? Takdir, berarti bisa dihindari. Tapi kalau sudah ada begini di situ hujan, berarti sudah takdir. Baik. Jadi harus sabar. Contoh kesabaran Nabi. Satu waktu Nabi pergi berdakwah ke negeri Taif. Nabi dilempari batu, dilempari kotoran sampai jidat, ubun-ubun beliau berdarah, kaki beliau berdarah. Nabi sabar. Datang malaikat. Ya Rasulullah, minta kepada Allah itu bukit saya angkat setimpal kepada mereka. Apa kata Nabi? Jangan, mereka belum tahu apa yang saya bawa. Saya tanya kita ibu, kalau ada malaikat berkata begitu sama kita, kira-kira apa kita bilang? Kasih timpakan kepada mereka biar mereka tahu. Ini apalagi Bapak Ibu yang hadir, ada yang dosen, ada juga yang interaksi dengan masyarakat, apalagi kita farmasi payu pasti kita kontak dengan yang orang butuh obat. Itu pasti mereka banyak pertanyaannya. Untuk apa ini, kenapa itu, untuk ini apa, banyak pertanyaannya. Harus kita sabar. Yang kedua, baik hati. Nabi itu baik hati. Satu waktu ada pengemis datang, padahal Nabi sudah diikat 3 kali ini perutnya, digantungi batu, menahan lapar. Datang pengemis, kata pengemis minta sesuatu, Nabi panggil istri di lemari, bagaimana masih ada kurma tinggal sedikit. Apa kata Nabi? Kasih. Satu. Yang kedua contoh, ada itu bukan dosen di sini, dosen di sana ya. Ada dosen itu tadi oleh sama mahasiswanya. Kadang itu ditahan-tahan, kadang dibimpong-bimpong. Apa saja kita berhati sama mahasiswa. Saya juga pernah mengajar di salah satu kampus di Makassar. Saya dosen pengganti mata kuliah agama. Saya tidak beratkan mereka, saya tahu karena pada tomat kuliah. Kalau kita beratkan mahasiswa, tatami kudung kasihan, setengah mati. Apa salah kita baik hati? Dia berhasil, dia sukses, siapa dosennya? Itu kita ditanyakan. Siapa dosen pembimbingnya? Kita tanyakan. 3. Saya tanya Bapak Ibu, mau sukses, mau berhasil, dunia akhirat, mau banyak bersedekah. Jangan kita miskin gara-gara sedekah. Bapak Ibu, mau kita dapat pahala sedekah 500 kali lipat. Kalau mau saya tahu caranya gampang. Mau Pak? Mau Ibu? Kurang keras, mau? Caranya begini, bersedekahlah kepada penceramah hari ini. Bapak Ibu seluruh yang banyak bersedekah. Apakah sedekah harta? Apakah sedekah bukan harta? Yang mana bukan harta? Seperti senyum, seperti doa, itu sudah sedekah. Kita bantu mahasiswa bisa berhasil juga sedekah. Dunia akhirat kita dapatkan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kuat menyimpan rahasia. Nah, ini. Pak Ibu, aku tanya, bisa disimpan rahasia? Sekali lagi, bisa simpan rahasia? Contoh, saya gue, jangan kau bilang-bilang, jangan kau bilang-bilang. Kau juga kasih tahu ini, kau bisa kasih tahu, kamu bisa kasih tahu. Berarti bukan lagi rahasia nih.
Nah itu juga yang tak dapat orang lain. Sini saya kok, saya dapat informasi, aku bilang-bilang, kau bisa kasih tahu. Akhirnya apa? Satu kampus tahu berita. Nah ini jadi dua. Kalau kita cerita orang ini barangkali apa nih kadang waktu dilupakan. Apa cerita orang ya Allah ya Karim. Siapa saja semua yang hadir di majelis ini pasti pernah cerita orang, betul nih? Nah, saya juga sering cerita orang, kita akui. Tapi mau kita supaya tidak cerita ke orang? Mau? Bisa sedikit mengaji? Ya. Buka Al-Quran surah ke-60 ayat ke-5. Mau catat, mau dihafal silakan. Surah ke-60 ayat ke-5 atau surah Al-Mumtahanah, perempuan yang teruji artinya. Surah ke-60 ayat ke-5. Bagaimana lafaznya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana ya Tuhan kami, la taj'alna, jangan engkau jadikan kami fitnatan lil ladzina kafaru, fitnah bagi orang kafir. Waghfir lana ya Tuhan kami, ampunilah kami. Rabbana innaka antal azizul hakim, ya Tuhan kami, engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Baca ini setiap habis sholat. Kalau ada orang cerita ki, yakin Pak, dosanya berlipat dan dia akan datang di depan tak minta maaf. Saya sudah rasakan. Baik seluruh yang hadir. Jadi Nabi betul-betul kuat menyimpan rahasia. Kemudian jujur. Nabi itu jujur. Apa gelarnya Nabi? Al-Amin. Ada nama orang Al-Amin. Ada nama orang Al-Amin. Kalau Amin itu wakil presiden. Al-Amin. Dulu saya lupa tahun berapa ada anggota dewan di Jakarta namanya Al-Amin Nasution. Itu tidak salah istrinya artis. Ternyata tersangkut kasus korupsi. Nabi dapat gelar Al-Amin. Bukan rektor yang wisuda, bukan rektor yang kasih gelar. Beliau tidak, apa sih namanya kalau di jurusannya jadi apa? Disahkan kalau lulus sebelum wisuda, yudisium. Nah, yang kasih gelar orang sekitar, orang Yahudi, orang kafir, kasih nama, kasih gelar Nabi Al-Amin, jujur. Pertanyaan, bisa kita jujur Pak Ibu? Bisa kita jujur? Saya yakin belum bisa kita jujur sepenuhnya. Kenapa? Kadang diri sendiri dibohongi, betul tidak? Betul tidak? Kadang kita bohong diri sendiri. Diri sendiri saya bisa dibohongi, apalagi orang lain. Contoh, jangan orang lain, saya mau. Saya ditelepon, Ustaz, ini kan bulan puasa, bisa bicara tarawih? Ya, bisa, saya cara tarawih. Saya datang, ada masjid di muka rumah saya, kalau tangga, gua, ada masjid di situ. Itu masjid sebentar renovasi. Ustaz, doakan sebentar ini yang bangun di masjid 2 orang. Oh iya, jangking uang ini amplop ada isinya. Ya. Selesai ceramah, selesai doa, saya tidak sholat tarawih karena rencana mau sholat tarawih di rumah. Begitu saya keluar sampai di teras, dikasih ke amplop lagi. Sudah nih Pak, Ustaz, lain itu tadi amplop doa, ini amplop ceramah. Oh iya, makasih. Baru mau starter motorku ditelepon, nggak Ustaz bisa diceramah di mana? Kata tua 3 di muka TVRI. Oh ya bisa. Nah, singkat cerita, selesai ceramah dikasih ke amplop. Berapa nih amplop? Berapa amplop? 3. Pulang. Di muka kampus UI kan terakhir lampunya. Saya singgah. Kubuka itu isi amplop. Amplop pertama 100.000. Simpan di SRO itu amplop ternyata 50.000. Simpan. Ambil lagi 50.000. Simpan di kantong kanan. Yang terakhir 100.000. Di mana saya simpan, kanan atau kiri? Kutanya, kanan atau kiri? Kanan atau kiri?
Takut-takut menjawab. Kanan atau kiri? Saya simpan di kiri. Kopi saya memang ini. Sampai di rumah, saya bilang sama istriku, ini ada sedekah 2 amplop. Padahal berapa tadi? 3. Saya masuk kamar, saya bilang istriku, masuk ke, ya makin masuk. Di situ makin duduk. Saya masuk, kunci pintu, kasih lampu. Berapa di sini tadi? 100.000. Saya duduk di pinggir tempat tidur, terawang begini, 100.000. Begitu saya buka itu amplop, ternyata uang 10.000. Kukira uang 100.000, ternyata uang 10.000. Ini saya istighfar, ya Allah, ini kalau bohongi diri sendiri. Baik, yang terakhir amanah. Itu Nabi amanah, contoh. Selain Pak Haji, Ibu Haji, ada bapak yang lain pernah ke Tanah Suci? Mana? Haji, umroh? Haji. Yang lain Ibu? Umroh. Ku tanya Ki, itu Hajarul Aswad di mana? Anas saya Masjidil Haram. Tidak mungkin di Baitul Markas. Maksudku begini. Di mana Lengke? Di Ka'bah. Jangan tahu nih cowok gitu. Itu Ibu seluruh yang hadir, waktu Ka'bah direnovasi, siapa yang mau tempel itu Hajarul Aswad di sudutnya Ka'bah. Nah masing-masing suku mau kasih lengket. Apa kesepakatan 4 kepala suku? Siapa yang duluan datang di pintu gerbang, maka dia yang beri keputusan. Allah sudah atur, yang datang siapa? Rasulullah datang. Maka Nabi disuruh angkat, tapi Nabi amanah. Nabi ambil sorbannya, dia gelar di bawah, baru Hajarul Aswad diangkat, diletakkan di tengah-tengah sorban, baru kata Nabi, silahkan kalian pegang di sudutnya, di sudut sorban itu. 4 orang yang angkat, maka Nabi yang tempel di sudut Ka'bah. Kebahagiaan semua. Nah ini Bapak Ibu seluruh yang hadir, makanya sekarang kita juga harus amanah. Masih banyak orang korupsi waktu, berarti dia tidak amanah. Ini sekarang Pak Ibu tabe, kalau kita lihat orang pagi-pagi naik motor, naik mobil, tapi khususnya motor, ada enggak pagi-pagi mereka balap? Pagi-pagi motornya kencang. Kenapa mereka kencang? Kejar waktu supaya tidak terlambat. Nah, kalau mau kita tidak terlambat, cepat bangun, cepat tongki keluar. Mereka memacu kendaraannya supaya tidak terlambat ke kantor tempat kerja, tapi mereka tidak pernah memacu jalannya menuju ke masjid kalau sudah masuk waktu. Waktu tidak baik. Seluruh yang hadir. Jadi ini tadi ada 5 ini yang kita harus pertahankan Pak Ibu, supaya silaturahim kita insya Allah aman. Ustaz, ada tuh itu teman di organisasiku, dia tidak jujur, dia tidak sabar. Allah sengaja turunkan, dimasukkan ke organisasi kita. Kenapa? Itu nanti ladang pahala kan, ladang pahala. Di masjid juga ada begitu nih, betul tidak Pak Ibu? Kalau di masjid itu ada orang pakanak-kanak, kadang itu maunya jadi dengar, sengaja diturunkan oleh Allah untuk menjadi ladang pahala bagi kita. Insya Allah kalau mau silaturahim tak aman, maka ikutilah sifat Nabi tadi. Apa itu? Sabar, baik hati, kuat menyimpan rahasia, jujur dan amanah. Kalau ada 5 ini, insya Allah kita akan berhasil, akan sukses. 2 terakhir kita bahas ini, karena tadi Ibu Haja sudah menyinggung masalah daun sama batang sama akar. Nah, baik, saya bertanya, kenapa setiap maulid ada telur?
Tanya kita Ibu, kenapa setiap maulid ada telur? Karena kita bersumber dari telur. Betul tidak Pak Ibu? Ibu punya telur, 2 telur tak? Di mana Ibu? Cek sembarang dipikir. 2 telur tak? Di mana telur tak Ibu? Ini di kanan dan di kiri. Apa namanya? Indung telur, kita tahu Ibu. Indung telur. Indung telur akan mengeluarkan sel telur. Dia menunggu di tubuh fallopi untuk dibuahi, begitu Pak Dik? Maka ketika kita berhubungan dengan suapita, maka keluarlah sperma. Sperma keluar, diisinya itu spermatozoon, berjuta-juta sperma, berjuta-juta sel sperma. Kutanya Ki, berapa sel sperma yang normal ini? Berapa sel sperma yang mampu menembus dinding sel telur? Berapa? 1, terbukti 1 patsu telur kan. Betul nih Pak? Pernah kira telur molik 2 patusuna? 1. 2. Kenapa ditancap di batang pisang? Kenapa ditancap di batang pisang? Karena kalau tiang listrik tidak bisa. Makanya pakai batang pisang. Pohon pisang mulai akar sampai apa yang senamanya merahnya? Jantung. Kalau orang Makassar bilang doke. Akarnya bisa dibikin sayur. Batangnya dibikin rakit. Tengah batang, isinya batang itu bisa dibikin sayur. Kalau orang Indonesia bilang cami murah. Daunnya bisa dibikin apa? Bikin kue, apalagi barongko, rokok-rokok unti, bungkus nasi kudi, bungkus nasi campur, buras, apalagi lontong. Jadi kutanya ki Pak Ibu, tahu ya ki barongko? Barongko itu baran atau jinar rokok. Itu barongko dibuat dari apa? Apa yang bungkus? Cocok nih, barang atau jinak rokok. Terus dokeknya, jantungnya dibikin apa? Sayur. Dipotong-potong halus, dimasak sama kacang hijau, dimasak santan, dicampur kacang hijau, kasih merica, baru berdekatan dengan ikan kering sunuk bakar, disiram dengan minyak mandar. Sekarang tidak ada ini. Buahnya yang masih muda dibikin sambal, yang mengkal dibikin pisang pepe, pisang goreng. Yang tua di barongko, bikin pandu butung, di seluruh yang hadir. Pisang berapa kali berbuah sama hidupnya? 1 kali. Makanya Pak Ibu, karena hidup tak cuma sekali, manfaatkan kita ini Pak Ibu, mulai sampai kehidupan kita sampai meninggal bermanfaat kepada orang banyak. Nah, kemudian di bawahnya batang pisang biasa ada apa? Kado minyak. Ibu biasa masak bikin kado minyak. Pernah bikin kado minyak? Dibuat dari apa? Beras ketan. Kalau bikin songkol kado minyak pernah terhambur? Pernah terhambur? Tidak pernah nih? Itu tandanya persatuan dan kebersamaan tak. Jadi kalau ada orang masak kado minyak terbongkar, perlu dipertanyakan, dapat salah masak gitu. Jadi, itu menandakan persatuan tak. Di bawahnya kado minyak, apalagi? Ayam. Kenapa ayam? Karena kalau kambing tidak muat, makanya dikasih ayam. Ayam ada maknanya. Tapi yang hadir ini ada yang pelihara ayam kampung. Atau di kampung tadi? Nah, dulu kita ini Pak Ibu seperti ayam kampung. Kita dibiayai, diongkos sama orang tua kan.
Coba ayam kampung kasih makan, sudah kasih makan ayam kampung, itu ayam kampung pergi tidur. Pergi tidur ayam kampung? Tidak. Dia pergi lagi ke istana mencari lagi. Dulu kita begitu. Kita sudah dibiayai orang tua, nak kasih makan ke orang tua, tetapi pergi juga mencari untuk kebutuhan diri sendiri. Ayam potong, pernah kira ayam potong? Bagaimana kandangnya ayam potong? Kandangnya besar, ada lampunya, ada kipas angin, makannya enak, minumnya bervitamin, 1 bulan dipotong. Yang mana enak, ayam kampung atau ayam potong dagingnya? Sekarang anak-anak seperti ayam potong, tinggal menikmati fasilitas orang tua. Pagi-pagi, mak, pulsa, mak, kuota. Dulu kita tidak berusaha ini, Pak Haji ini, sama yang hadir. Dulu kita begitu. Tapi bukan anak di sini, anak di sananya di Australia maksudku. Nah, baik seluruh yang hadir. Terus dulu itu tidak pakai ember, apa nak pakai? Bakul. Kalau orang Makassar bilang baku, kalau bahasa Bugisnya baku juga. Itu orang tua kalau pakai bakul, kalau dia pakai 5 sudutnya, mereka ambil pemahaman 5 rukun Islam. Kenapa pakai 6 sudut? Karena mereka ambil pemahaman 6 rukun iman. Jadi setiap maulid ini ada maknanya, tidak sekedar pajangan. Tetapi yang meriah setelah ceramah apa itu? Kalau sudah ceramah, belum apa-apa, belum doa, sudah rampas telur, baku tarik-tarik telur, bahkan telurku juga mau tarik. Telur yang di ember maksud pembagianku, mau tarik aku telurku ini. Nah, ini. Bapak Ibu seluruh yang hadir. Terakhir sebelum saya itu ceramah, saya pernah ceramah di Maros, di laptop Jalan Fik, ada orang Maros. Dari Maros. Jalan veteran apa yang ada pinggir kanan, jalan apa itu? Sebetulnya belum diganti nama. Ada ke kanan itu sudah beli berapa tahun yang lalu ini saya ceramah di situ, ada lapangan. Baru aku bilang kesimpulannya lompat di semua orang. Terpaksa tidak jadi saya simpulkan. Anak-anak, kakek-kakek, nenek-nenek rampas telur. Baru itu batangnya besar kayak begini di meja, besar di batang pisang. Tapi disitulah semaraknya maulid. Padahal ada telur 2000 barangkali, tapi disitulah semaraknya kita bermaulid. Kemudian Bapak Ibu terakhir di ujung ceramah saya, ini bulan maulid, dihafal di bulan-bulan Islam. Jangan sampai bulan Januari kita hafal, bulan Islam tidak dihafal. Kalau Januari, bulan berapa itu? Bulan 1. Bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 1 Islam, 2 Safar. Kalau ada ibu hamil melahirkan di bulan Safar, lahir anak laki-laki, siapa namanya? Sudah Safar, Rabiul Awal. Nah, sudah itu Jumadil, baru sudah itu Rajab. Sudah Rajab takdir. Sudah Rajab Syakban. Sudah Syakban Ramadan. Sudah Ramadan, sudah Syawal Zulkaidah atau Zulqa'dah. Sudah itu apa Zulkifli? Zulhijjah. Rabiul Awal, sekarang perekonomian meningkat. Mana buktinya? Ibu tanya Ki, harga telur naik atau turun? Harga telur naik atau turun? Harga ayam naik. Dulunya ini kayu kain tidak dipakai, sekarang dihias sedemikian rupa laku. Kawat hanya untuk cor beton, sekarang dipakai cor telur. Berarti perekonomian meningkat dengan adanya peringatan maulid.
Terakhir sekali, jangan berselisih gara-gara peringatan. Dia mau peringati silakan, tidak mau peringati tidak masalah. Yang salah gara-gara maulid, hubungan silaturahim dan kebersamaan kita menjadi terputus. Saya kasih contoh, di masjid dekat rumah itu ada beberapa masjid. Ada masjid bikin maulid, bikin barzanji, dia tidak suka pindah masjid. Nah, ini salah. Berselisih paham di kelompok di organisasi kita, bikin organisasi tandingan. Nah, ini jangan bikin organisasi tandingan. Selesaikan ke dalam apa pokok permasalahannya, selesaikan secara kebersamaan, silaturahim, insya Allah akan menjadi persatuan tak seperti kado minyak tadi, tidak terhambur dan tidak terbongkar. Baik Bapak Ibu, ini barangkali yang saya bisa uraikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat, mari sama kita amalkan. Tidak manfaat, mari sama-sama kita tinggalkan. Dalam ceramah tadi siapa tahu saya salah bahasa, salah bicara, ada yang salah, kita beda pendapat, beda pemahaman. Mohon maaf, ini adalah keterbatasan ilmu yang saya miliki. Yang benar pasti datang dari Allah, Nabi dan Rasulnya. Yang salah, yakin percaya, datang dari pribadi saya. Sempurna bukan milik manusia, tapi sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu seluruh yang hadir supaya